Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Hai sahabat CPNS, salam sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum atau TIU yang sering muncul dalam tes CPNS. Soal jenis TIU ini mencakup kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan kemampuan figural. Nah, pembahasan pada video kali ini akan berfokus pada kemampuan numerik. Secara umum, kemampuan numerik meliputi operasi pada bilangan bulat, operasi pada bilangan pecahan, desimal dan persen, bentuk aljabar, geometri, kaidah pencacahan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. 0,21 bagi 0,25 sama dengan 0,6 kali 0,7 kali titik. Pilihan jawabannya A 0,25, B 0,50, C 1, D 1,5, E 2. Soal ini termasuk ke dalam soal operasi pada bilangan pecahan. Sebenarnya kita bisa langsung saja mengerjakannya. Kita tulis lagi soalnya, 0,21 dibagi 0,25 sama dengan 0,6 kali 0,7 kali, kita katakanlah ini A. 0,21 dibagi 0,25 adalah 0,84, 0,6 kali 0,7 adalah 0,42 dikali dengan A. Kedua ruas kita bagi dengan 0,42, ini dapat 2, ini A. Jadi jawabannya adalah yang E. Tapi mungkin dari sebagian kita merasa kesulitan dalam mengoperasikan bilangan desimal karena bilangan ini tidak terlalu familiar. Makanya untuk menghilangkan resiko kesalahan berhitung, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya saja kita nyatakan 0,21 sebagai 21 per 100. Lihat dua angka di belakang koma, jadi 21 per 100 dibagi dengan 25 per 100 sama dengan 6 per 10 dikali dengan 7 per 10 dikali A. Selanjutnya 25 per 100 ini, karena ini operasi pembagian, kita bisa ubah menjadi operasi perkalian. Jadi 21 per 100 dikali 100 per 25. 6 kali 7, 42. 10 kali 10, 100. Ini A. Dari sini, kita bisa dengan mudah membagi 100 dengan 100. Kemudian 100 dengan 25, ini kita peroleh 4. 42 dengan 21 kita dapat 2. Kemudian ini juga bisa 2 dan 4, ini 2. Jadi kita peroleh dari sini sama, A sama dengan 2. Gitu ya. Bagaimana? Simpel kan? Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Jika X sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 5, dan Y sama dengan 1 per 3 dikurangi 1 per 4, maka A. X-nya lebih besar dari Y, B. X-nya kurang dari Y, C. X-nya sama dengan Y, D. X-nya sama dengan 0, atau E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, logikanya biasanya kita harus mencari nilai X-nya berapa, kemudian kita cari nilai Y-nya berapa, kemudian kita bandingkan apakah X-nya lebih besar, lebih kecil, atau seperti apa. Tapi pengerjaan semacam itu justru sangat menyita waktu. Maka kita butuh strategi. Nah, bagaimana strateginya?
karena ini operasi pada bilangan pecahan dan melibatkan pengurangan, maka kita akan gunakan garis bilangan. Garis bilangannya ini 0 dan ini 1 karena kesemua bilangan yang di sini berada di antara 0 dan 1. Kemudian kita tuliskan di sini 1/2, kemudian di sini 1/4, di sini 1/3, dan di sini 1/5. Dalam garis bilangan, selisih itu kita bisa maknai sebagai jarak antara dua bilangan di garis bilangan itu. Maka X sama dengan setengah dikurangi 1/5 itu artinya adalah jarak antara 1/2 dan 1/5. Ini jaraknya. Jadi katakanlah X-nya tuh sebesar ini. Kemudian Y itu setengah dikurangi 1/4 artinya Y-nya tuh besarnya atau jaraknya dalam garis bilangan atau nilai selisihnya adalah segini. Gitu ya. Jadi dengan bantuan garis bilangan kita akan langsung mengetahui bahwa dari sini kita dapat simpulkan bahwa X-nya itu lebih besar daripada Y. Lihat di sini. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Gitu ya. Simpel kan? Next, kita lanjut dengan soal nomor 3. Jika P dan Q bilangan bulat genap dengan P kurang dari Q, maka operasi di bawah ini yang pasti, ini kata kuncinya ya, yang pasti menghasilkan bilangan bulat ganjil adalah apakah A, Q kurang P/2, B, Q kurang P, C, Q kurang P kurang 2/2, D, Q kurang P plus 1, E tidak dapat ditentukan. Nah, bagaimana menjawab soal seperti ini? Soal ini terasa sulit, jadi dari pilihan jawaban kita tidak tahu mana yang pasti menghasilkan bilangan bulat ganjil. Kenapa? Karena ini huruf. Padahal biasanya kita berhubungan dengan bilangan. Maka cara termudah untuk mengecek mana yang pasti menghasilkan bilangan bulat ganjil adalah mengganti atau mengandaikan P dan Q itu menjadi bilangan. Bilangannya bilangan yang mudah saja ya, tidak perlu yang susah-susah. Misalkan kita pasang si P-nya itu 8, karena si P-nya itu harus kurang dari Q, berarti Q-nya itu kita misalkan saja 20 ya. Dari sini kita langsung bisa cek si option A. Kita cek option A, 20 dikurangi 8/2 sama dengan berapa? 20 dikurangi ini 4, ini 16. 16 ganjil atau genap? Ini genap ya. Kemudian kita cek yang B. Q-nya 20, P-nya 8. Jadi 12. Ini juga bilangan genap. Sejauh ini kita belum nemu ya yang ganjil yang mana. Kita cek nomor poin atau pilihan jawaban C. Ini 20 dikurangi 8 dikurangi 2/2. Berapa hasilnya? 20 dikurangi 8, 12 dikurangi 2, 10 dibagi 2, 5. Ini ganjil ya. Nah, apakah ini? Kita belum tahu ya, karena kita harus mengecek yang D. 20 dikurangi dengan 8 ditambah 1, hasilnya 13 ya. Ini juga ganjil. Jadi, kemungkinan jawabannya antara C dan D. Jadi, mana yang pasti menghasilkan bilangan ganjil? Kita perlu mengecek dengan mengandaikan bilangan P dan Q yang lain. Misalkan ya P-nya kita pasang 10 ya, biar lebih mudah, Q-nya tetap 20. Kita hanya perlu mengecek yang C dan D. Nah, untuk yang C, kita coba hitung, atau di sini ya, di bawah saja.
Yang C berarti ini 20 dikurangi dengan 10 dikurangi dengan 2 dibagi 2. 20 dikurangi 10, 10 dikurangi 2, 8 dikurangi 2, 8 dibagi 2, 4. Jadi ini ternyata genap ya. Maka sudah pasti yang pasti menghasilkan bilangan ganjil adalah yang D, atau kalau tidak percaya kita hitung yang D ya. Yang D itu kita coba cek. Ini 20 dikurangi 10 ditambah 1 hasilnya berapa? 11. Ini ganjil. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Salah satu strateginya. Nah, sebenarnya untuk dapat menyelesaikan soal semacam ini, kita dapat menggunakan salah satu fakta di matematika yang menyatakan bahwa jika kita punya P dan Q itu bilangan bulat genap, dengan P-nya kurang dari Q, maka selisih antara Q dengan P itu pasti menghasilkan bilangan genap. Dan ini berlaku untuk Q tambah P juga ya, ini juga pasti menghasilkan bilangan genap. Artinya apa? Artinya ketika nanti Q dikurangi P, entah itu ditambah 1 atau Q dikurangi P dikurangi 1, ini pasti menghasilkan bilangan ganjil. Maka dengan mengetahui fakta ini, kita akan langsung sampai pada jawaban yang D. Gitu ya teman-teman. Lanjut dengan soal nomor 4 ya. Jika hari ini adalah hari Sabtu, maka 1200 hari lagi adalah hari A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis, atau E. Jumat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak mungkin mengurutkan ya. Misal kita urutkan dari Sabtu, kemudian kita hitung 1200 hari, ketemunya hari apa? Itu justru tidak mungkin ya. Nah, tapi kita pasti tahu kalau hari itu ada 7 dan hari Sabtu akan ketemu lagi dengan hari Sabtu setelah melewati 7 hari. Artinya kelipatan 7 hari berarti ya. Jadi soal ini soal kelipatan bilangan. Caranya untuk mengerjakan soal ini kita bagi saja 1200 dibagi dengan 7. 12 dibagi 7 kita simpan 1. Ini 5, nolnya turun. Dapat 7, ini 49. 1, nolnya turun. 1 kali 7, 7, 3. Nah, si 3 ini adalah sisa. Ini hasil bagi ya. Hasil bagi. Artinya dalam 1200 hari akan ada 171 Sabtu. Karena ini sisa 3, maka kita tinggal lanjutkan setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Maka 1200 hari lagi setelah hari Sabtu ya adalah hari Selasa. Gitu ya. Ya, kita lanjut dengan soal nomor 5. 2 tahun yang lalu, usia Dika dibanding usia Bayu adalah 3:4. Jika dalam 2 tahun yang akan datang perbandingan umur keduanya adalah 4:5, maka selisih umur mereka saat ini adalah, oke, kita langsung kerjakan di sini. Kita perlu pemisalan ya, supaya menyederhanakan perhitungan. Kita misalkan saja, misal usia Dika saat ini adalah X. Kemudian usia Bayu saat ini kita misalkan dengan Y. Nah, kita pahami soalnya 2 tahun yang lalu usia Dika dibanding usia Bayu adalah 3:4. Artinya X dikurangi 2 karena 2 tahun yang lalu dibanding Y dikurangi 2 itu sama dengan 3:4.
Atau kita bisa nyatakan ini jadi X kurang 2 per Y kurang 2 sama dengan 3/4. Ini yang kalimat pertama ya. Dan jadi dari kalimat pertama kita dapat ini. Kita langsung bisa operasikan ini. Kita dapat 4X dikurangi 8 sama dengan 3Y dikurangi 6. Dari sini kita bisa tuliskan 3Y dikurangi 4X sama dengan min 2. Atau biar enak kita tulisnya seperti ini. 3Y dikurangi 4X sama dengan min 2. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya dari kalimat kedua, 2 tahun yang akan datang, perbandingan umur keduanya 4:5. Kita bisa tulis seperti ini. Dengan cara serupa, jadi X tambah 2 dibanding, atau kita langsung saja ya, per Y tambah 2 sama dengan 4/5. Dari sini kita bisa dapatkan 5X tambah 10 sama dengan 4Y tambah 8. Kemudian ya sama, kita nyatakan di sini 4Y kurang 5X sama dengan 2, atau kita tulisnya 4Y dikurangi 5X sama dengan 2. Ini kita sebut persamaan 2. Nah, biasanya kita setelah melihat ternyata ini adalah persamaan 2 variabel, kita akan gabungkan persamaan 1 dan 2. Dari sana kita dapat X, dari sana kita dapat Y, kemudian kita cari selisihnya. Tapi karena itu terlalu panjang, kita fokus ke sini. Karena yang ditanya selisih, umur mereka saat ini, berarti sebenarnya yang ditanyakan adalah umur selisih antara umur Bayu dan umur Dika, atau kita nyatakan saja sebenarnya yang ditanya adalah Y dikurangi dengan X. Maka caranya adalah kita gabungkan persamaannya dan kita langsung cari bentuk Y kurang X. Jadi misalkan di sini saja ya. Dari persamaan 1 kita tulis 3Y dikurangi 4X sama dengan min 2. Kemudian persamaan 2-nya kita tulis 4Y dikurangi 5X sama dengan 2. Nah, apakah akan memperoleh bentuk seperti ini? Kita coba. Kita operasikan ini dengan pengurangan. Jadi ini dapat minus Y, ini dapat plus X, ini dapat minus 4. Betul ya? Nah, karena yang akan kita tuju adalah bentuk Y dikurangi X, maka kita kalikan semua ruas dengan negatif 1. Nggak masalah ya. Jadi kita peroleh Y dikurangi dengan X sama dengan 4. Artinya apa? Artinya selisih umur mereka saat ini adalah 4 tahun. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sahabat CPNS, itulah tadi beberapa pembahasan soal-soal TIU. Dari soal-soal tadi, kita bisa lihat bahwa pada tiap soal terdapat trik atau strategi khusus yang bisa kita gunakan agar soal dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Nah, bagaimana caranya kita memilih atau menerapkan strategi yang tepat? Caranya adalah perbanyak latihan. Kalau sahabat CPNS bingung mau latihan dari mana? Nih, saya punya rekomendasi buku yang cocok buat latihan, yaitu Strategi Simple Lulus Tes SKD CPNS, dan satu lagi, Strategi Fokus Lulus Tes SKD CPNS. Untuk mendapatkan buku-buku tadi, sahabat CPNS bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini.
So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video.